Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, eh, perkenalkan nama saya Abdan Fatir Hidayat dengan NIM 2025 32071. Pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang agentic AI untuk industri 5.0 dan green industry. Transformasi industri Indonesia menuju masa depan yang berkelanjutan, tangguh, dan berpusat pada manusia dipercepat oleh kecerdasan buatan yang otonom dan adaptif. Pergeser yang pertama itu pergeseran paradigma menuju industri 5.0. Industri 5.0 bukan sekedar kelanjutan dari industri 4.0. Jika industri 4.0 menitik beratkan otomatisasi murni dan konektivitas IoT, industri 5.0 membawa pergeseran mendasar menuju kolaborasi harmonis manusia dan mesin yang berpusat pada nilai. Teknologi dirancang bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk memperkuat kapabilitas manusia. Contohnya seperti human centered menempatkan kebutuhan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja sebagai inti proses produksi. Sustainable yaitu mengembangkan proses industri ramah lingkungan dengan meminimalkan jejak karbon. Yang ketiga yaitu resilient, membangun sistem manufaktur dan rantai pasok yang lebih fleksibel. Kemudian urgensi green industry dan tantangan transisi hijau. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen global terhadap target net zero emission yang tidak dapat ditunda. Sektor industri manufaktur dan pemandu energi konvensional secara historis tercatat sebagai kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di dalam negeri. Oleh karena itu, transformasi menuju green industry telah bergeser dari opsi sukarela menuju keharusan mutlak demi memenuhi target ketahanan iklim nasional dan global. Seperti bottleneck, efisiensi sumber daya, optimalisasi pengelolaan bahan baku, efisiensi konsumsi energi harian, serta penanganan residu atau limbah industri masih menjadi hambatan utama karena kurangnya visibilitas data secara real time. Keterbatasan pendekatan konvensional, audit energi tradisional, dan sistem kontrol basis aturan statis tidak lagi memadai untuk mencapai skala efisiensi mikro dan makro yang dibutuhkan industri modern. Kemudian AI pasif dengan agentic AI. Lompatan paradigma. Untuk memahami lompatan teknologi dalam industri 5.0, kita harus membedakan sistem kecerdasan buatan tradisional, AI pasif, dengan ekosistem kecerdasan buatan modern yang mandiri. Yang pertama yaitu AI pasif. AI pasif ini inisiatif dan eksekusinya hanya merespon perintah langsung pengguna, bersifat reaktif. Ruang lingkup tugasnya terbatas pada satu tugas spesifik per satu waktu. Pemanfaatan alatnya tidak mampu menggunakan sistem eksternal secara mandiri tanpa memodifikasi kode manual. Penanganan hambatan ia sering mengalami kegagalan jika instruksi tidak detail atau menemui jalan buntu. Perbedaannya dengan agentic AI era industri 5.0, inisiatif dan eksekusinya mampu menetapkan tujuan dan merencanakan langkah secara otonom dan proaktif, mengeksekusi rangkaian tugas kompleks ujung ke ujung, dan supervisi minimal. Itu ruang lingkup tugasnya. Pemanfaatan alatnya dapat menggunakan berbagai perangkat kerja seperti kalkulator, browser, dan teknologi API secara mandiri. Penanganan hambatannya mampu melakukan evaluasi mandiri dan merumuskan rencana alternatif jika terjadi error. Kemudian anatomi AI agent, ADK framework.
Untuk membangun AI agent yang fungsional dan aman skala perusahaan, arsitektur sistem harus mengintegrasikan 3 komponen utama melalui kerangka kerja terstruktur yang disebut Agent Development Kit atau ADK framework. Yang pertama yaitu ada brain atau otaknya. Ia berfungsi sebagai pusat logika dan penalaran utama, mencerna data mentah tidak terstruktur, memahami konteks masalah bisnis yang rumit, hingga melakukan perencanaan jangka pendek dan memutuskan rencana tindakan terbaik. Yang kedua, memori. Memori ini berguna sebagai menyimpan operasional dan log interaksi masa lalu, krusial untuk memastikan konsistensi pengambilan keputusan berjangka panjang, memahami riwayat transaksi serta preferensi penggunaan secara mendalam, serta menghindari redundansi proses hingga mempercepat eksekusi berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga yaitu alat kerja atau hands, atau bisa juga dibilang tools, yaitu perpanjangan tangan agen untuk berinteraksi dengan dunia nyata dan sistem eksternal. Maksudnya di sini adalah aksesnya sangat luas. Ia bisa melalui AI agent dapat membaca aliran data sensor IoT pabrik, mengirimkan laporan berkala, melakukan modifikasi basis data, hingga berinteraksi langsung dengan sistem ERP perusahaan. Kemudian multi-agent orchestration dan integrasi enterprise. Multi-agent orchestration pada lingkungan industri manufaktur yang masif, satu agen AI tunggal tidak akan cukup untuk menangani seluruh kompleksitas operasional industri. Industri memerlukan kolaborasi strategis antar agen yang beroperasi layaknya sebuah tim profesional, misalnya Greater Agent, Researcher, Agent, Critic Agent, hingga File Writer Agent. Integrasi sistem legacy dan keamanan enterprise. Salah satu kunci sukses adopsi agentic AI adalah kemampuan menyatu secara harmonis dengan infrastruktur teknologi informasi lama perusahaan tanpa perlu membongkar total sistem tersebut. Sebagai contoh, AI agent dikonfigurasi agar adaptif, mendeteksi, membaca, dan menerjemahkan skema database terstandarisasi pada sistem WMS, yaitu Warehouse Management System, dan MRO, Maintenance, Repair, dan Overhaul. Implementasi pada skala korporasi wajib memenuhi standar kepatuhan dan keamanan data yang ketat. Auditabilitas tinggi. Setiap penalaran, perencanaan, dan keputusan akhir AI agent dicatat transparan ke dalam log sistem agar dapat dilacak ulang dan diaudit oleh supervisor manusia kapan saja. Privasi data. Memanfaatkan implementasi LLM lokal, on-premise, atau private cloud guna menjaga kerahasiaan dan operasional sensitif dari paparan pihak ketiga. Selanjutnya itu keamanan akses, pembatasan izin yang sangat ketat. Ini diterapkan pada seluruh akses tools dan akses API eksternal akses API eksternal guna mencegah tindakan destruktif di luar batas wewenang sistem. Kemudian 3 pilar strategis Green Industry via Agentic AI. Penerapan agentic AI secara teknis mampu mewujudkan operasional industri yang ramah lingkungan melalui 3 pilar strategis utama seperti efisiensi energi proaktif, guna sistem otomasi cerdas tidak lagi bersikap pasif menanti laporan pemborosan listrik. Manajemen rantai pasok hijau, yaitu agent AI memantau jejak karbon logistik secara ketat. Yang ketiga, Zero Waste Manufacturing. Melalui integrasi sensor IoT, AI agent dapat mengidentifikasi titik pemborosan material yang malfungsi minor pada lini produksi secara presisi yang tinggi. Kemudian evolusi peran. Lahirnya AI arsitek. Seiring berkembangnya agentic AI, industri
sedang menyaksikan akhir dari era mengetik kode sintaks secara manual. Untuk aplikasi-aplikasi mendasar, tugas-tugas penulisan baris kode sederhana kini telah terotomatisasi secara masif oleh AI. Oleh karena itu, profesi software engineering konvensional harus bertransformasi menjadi seorang arsitek. Tugas utama mencakup penerjemah proses bisnis enterprise yang berlapis-lapis ke dalam blueprint ekosistem kecerdasan buatan terpadu. Kompetensi kunci masa depan. Yang pertama yaitu desain persona, yang kedua penguasaan framework agentic, yang ketiga yaitu orkestrasi API. Kemudian human in the loop, teknologi melayani manusia. Meskipun agentic AI dibekali dengan kemampuan otonomi tingkat tinggi, teknologi ini sama sekali tidak bertujuan untuk mengeliminasi peran manusia dari ekosistem produksi atau dunia perusahaan. Melalui pendekatan human in the loop, kendali tinggi tetap berada di tangan manusia. Peran manusia di sini bertindak sebagai pihak yang menetapkan nilai, visi jangka panjang, tujuan akhir, serta batasan hukum dan etika dalam ekosistem produksi. Peran AI di sini, AI berperan sebagai eksekutor taktis berkecepatan tinggi yang bertugas mengoptimasi strategis yang telah digariskan oleh manusia. Dan kita bisa di sini melihat teknologi hanyalah instrumen kerja, namun kebijaksanaan mutlak tetap menjadi domain eksklusif manusia. Kemudiannya kesimpulannya itu menuju industri nasional yang berkelanjutan, mandiri, dan tangguh. 3 pilar industri 5.0 yaitu human-centered, sustainable, dan resilient sebagai fondasi transformasi industri. 3 komponen AI, brain, otak, memori, yaitu penyimpanan, dan tools, itu alat-alatnya, dalam kerangka ADK framework. Yang selanjutnya yaitu 3 pilar green industry, efisiensi, energi proaktif, rantai pasok hijau, dan zero waste manufacturing. Kemudian 3 kompetensi kunci, yaitu desain persona, penugasan framework agentic, dan orkestrasi API. Fondasi utama dari adopsi kecerdasan buatan yang sukses di era 5.0 bertumpu pada akses kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas sistem. Keberlanjutan industri hijau yang dicita-citakan oleh Indonesia dapat diakselerasi secara nyata lewat dukungan teknologi agentic AI yang cerdas, adaptif, dan taktis. Generasi muda, teknopreneur, dan akademis sistem informasi kini memegang estafet kepemimpinan untuk mengimplementasikan teknologi ini demi mewujudkan masa depan industri nasional yang berkelanjutan, mandiri, dan tangguh. Jadi maksudnya di sini pada perkembangan teknologi ini kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita berpikiran teknologi ini akan menggantikan kita di masa depan, tapi berpikirlah bahwa teknologi ini akan mempermudah pekerjaan kita di masa depan. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.